Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, jaya. Kembali lagi bersama saya Olivia dalam program Obrolan asyik seputar olahraga disabilitas. Narasumber kita kali ini adalah seseorang guru besar Universitas Negeri Jogja yang merupakan kepakaran pelatihan fisik pendidikan bela diri dan juga lecturer lembaga pendidikan pelatih olahraga Lankor dan ketua umum ICCA yang merupakan narasumber dari pelatihan fisik cabang olahraga terukur dan cabang olahraga permainan tingkat nasional, yaitu Profesor Dr. Devi Tirtawirya MOR. Selamat sore Profesor. Selamat Gimana sore. kabarnya? Baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah. Boleh disapa sahabatnya terlebih dahulu Profesor? Oke. Halo, apa kabar teman-teman semua, para pelatih NPC, para pengurus NPC, dan para penggiat olahraga disabilitas di seluruh Indonesia. Oke, Profesor ini pernah menjadi pelatih teman-teman, atlet apa nih Prof? Terus juga boleh diceritakan Prof bagaimana pengalamannya saat menjadi seorang pelatih? Oke, jadi kalau atlet sebenarnya dulu saya itu atlet bulu tangkis Mbak, waktu kecilnya gitu kan. Saya nanti sampai SMA gitu kan, karena bulu tangkis itu merupakan cabang olahraga yang mahal. Kenapa Jadi tuh, Prof? ya, kalau klub itu bayarnya mahal. Artinya karena kok itu kan habis pakai ya, setelah dipakai rusak, maka kita membayar ke klubnya itu jadi mahal, sehingga orang tua harus mampu. Sehingga saya pada saat itu di SMA sebenarnya saya sempat ketemu seorang pelatih yang dia minta saya untuk latihan di Jogja untuk biar saya nambah bagus gitu, tetapi orang tua tidak mampu. Yang jelas itu. Setelah lulus SMA, saya mulai berpikir saya nggak mungkin terus di bulu tangkis. Akhirnya saya pindah jalur ke taekwondo. Nah, justru di taekwondo ini yang membawa saya kemana-mana, ya, yang membawa saya kemana-mana dan akhirnya saya bisa menjadi pelatih. Kemudian alhamdulillah 4 PON sudah saya lalui, dan di PON 2004 saya megang DIY. PON 2008 saya dititipi 3 atlet dari Bangka Belitung. Alhamdulillah medali perunggu 1 orang. Kemudian PON 2012 alhamdulillah DIY itu 16 tahun nggak dapat medali emas. Di 2016 kita dapat 2 emas. Luar biasa. Jadi sudah memecahkan tradisi 0 emas itu waktu itu. Pecah telur pecah ya. telur. Berarti, Ya, kemudian di 2016 kita dapat 1 emas lagi. Luar biasa. Nah, setelah itu saya merasa bahwa mungkin perlu regenerasi ya. Jadi ada banyak pelatih-pelatih bagus yang lebih muda dari saya, lebih mempunyai masa depan, dan mungkin dia lebih punya waktu, yang paling penting itu. Sehingga saya mencoba untuk sedikit mundur gitu kan, walaupun saya tidak lepas dalam artian saya tidak ada di taekwondo, enggak, tapi saya benar-benar oke, gantian lah, kamu ganti yang maju. Dulu senior saya juga memberi kesempatan saya maju, ini saatnya nih. 4 PON bagi saya sudah cukup untuk tetap berkarya, sehingga saya akhirnya mencoba untuk berkarya di bidang lain, yaitu fisik itu tadi Mbak. Jadi saya mencoba untuk belajar, kemudian saya mencoba untuk menularkan apa yang saya tahu, untuk berdiskusi sama pelatih-pelatih cabang olahraga, semua cabang olahraga, dan harapannya di seluruh Indonesia. Sehingga harapan saya teman-teman yang nanti pernah bertemu saya berdiskusi di pelatihan-pelatihan itu bisa memberikan warna baru di olahraga nasional, baik yang disabilitas maupun yang bukan. Itu. Wah, luar biasa sekali. Ini padahal baru awal, Prof. Mungkin orang-orang udah merasa termotivasi nih, Prof. Dari awalnya menjadi atlet bulu tangkis, kemudian menjadi pelatih taekwondo, sampai menjuarai 4 PON ya, Prof. Luar biasa. Dan dari situlah mungkin Prof merasakan bagaimana caranya kita sebagai seorang pelatih itu terus beregenerasi ya, Prof ya. Dan juga saat Prof itu berkata kita harus mundur dulu sejenak biar yang lain juga ada kesempatannya. Itu luar biasa sekali Prof, karena kita ini ada limitnya ya Prof ya. Ada waktu, dan juga mungkin teman-teman disinilah mereka adalah bibit-bibit ya Prof ya. Dan disitulah kesempatan mereka untuk melanjutkannya. Nah Prof, dalam melatih
ini kan berarti Prof ini bukan pelatih disabilitas ya Prof Bukan, ya. bukan, ya. Mengapa Prof tertarik dalam membahas seperti bekerja sama dengan NPCI yang dimana NPCI ini kan mempunyai atlet-atlet yang hebat, yaitu atlet-atlet yang mempunyai hambatan. Bagaimana Prof sampai Prof bisa tertarik untuk bergelut di bidang ini nih Prof? Kebetulan istri saya itu guru SLB, Mbak. Ya, sehingga saya sering bertanya gitu tentang itu, tentang ini. Bagaimana sih karakter anak-anak yang seperti ini, orang yang disabilitas itu seperti apa sih? Dan dia sering bercerita bahwa dia tidak sama dengan orang-orang yang tidak mempunyai bukan keterbatasan ya, berkebutuhan khusus itu tadi gitu. Nah, ketika saya melihat itu, kemudian beberapa teman menawarkan sesuatu, mengajak diskusi, saya melihat bahwa di disabilitas ini tidak bisa diprogram atau tidak bisa dilatih seperti orang yang tidak disabilitas. Artinya kalau umpama bukan NPC ini kan latihan bisa sampai 12 kali dalam seminggu dan sebagainya. Beberapa kali saya bertanya sama teman-teman pelatih, latihan berapa kali seminggu? 3 kali, 4 kali. Pagi sore, ya ada yang pagi sore, ada yang enggak. Sehingga dia terbatas karena dia bekerja, ada yang ini. Nah, justru di situ, Mbak, panggilan utama saya adalah bagaimana kami berdiskusi. Dengan latihan yang terbatas itu justru ini harus memberikan latihan yang tepat. Memberikan porsi latihan yang tepat, memberikan menu-menu latihan yang tepat, sehingga latihan yang efektif ini bisa menjadikan atlet-atlet disabilitas itu berkembang secara kemampuan, walaupun kita tidak bisa bilang bahwa nanti perkembangannya harus sangat tinggi. Yang namanya orang latihan kan step by step gitu kan. Betul, pelan-pelan naik. Iya, kalau sudah latihannya aja kurang, kemudian melatihnya asal-asalan ya makin berantakan. Betul. Nah, disitulah ketertarikan saya, bagaimana saya akhirnya tertarik dengan NPC untuk berusaha untuk berdiskusi sama teman-teman pelatih, apapun mereka expertnya, karena dia yang menghadapi atlet. Nah, sehingga dengan adanya diskusi itu akhirnya terbuka bahwa oh iya, bahwa di dalam latihan ini perlu adanya program latihan satu, perlu adanya metode latihan yang tepat, perlu adanya ini. Kemudian kalau teman-teman dari disabilitas ini kan tidak bisa disamakan dengan yang umum, maka bagaimana trik-triknya itu? Nah, inilah tantangan-tantangan ini yang membuat saya tertarik untuk masuk terjun ke situ gitu kan. Walaupun saya tidak menangani langsung ya, tetapi saya selalu bertanya sama pelaku-pelaku itu, kalau kayak gini gimana sih? Kadang-kadang saya tanya sama istri saya, Nek, orang yang disabilitasnya seperti ini gimana sih penanganannya gitu. Nah, dari situlah Mbak, akhirnya saya tertarik untuk ketika saya diajak, asal konteksnya masih berhubungan dengan fisik, itu saya biasanya bersedia melakukan. Termasuk mama kalau nggak fisik ya program latihan itu biasanya saya cukup tertarik di situ, karena saya merasa memang masih perlu belajar di situ. Dengan saya berhubungan dengan banyak orang ini kan bisa menambah pemahaman saya. Betul. Jadi secara garis besar seperti itulah. Berarti ya Prof ya, kebanyakan ini profesor ini bukan hanya mengajar ya Prof ya, tapi dengan berdiskusi itu kita juga dapat belajar. Jadi sama-sama belajar nih. Bukannya kita mau menggurui secara garis besarnya begitu ya Prof ya. Kita dengan diskusi itulah kita dapat belajar. Ternyata apa yang kita nggak ketahui ternyata begini. Ternyata begitu, Karena kan kita tidak terjun langsung nih Prof ya. Oke, nah Prof, dalam melatih atlet disabilitas ini tentunya ada tantangan dong Prof, yang seperti Prof lakukan tadi. Mungkin Prof, menurut Prof ini apa kendala terbesar yang sering dihadapi saat merancang program latihan itu, dan strategi apa yang Prof lakukan untuk mengatasinya? Ya, kelemahannya adalah bahwa teman-teman disabilitas ini tidak semua free. Ada yang kerja, ya kan, ada yang sekolah, kemudian ada yang memang dia mata pencahariannya memang rutin dilakukan. Nah, sehingga itu menjadi tantangan saya untuk berdiskusi sama pelatih untuk menemukan jalan keluarnya. Nah, kalau menurut saya, maka kita akan lihat potensi si atlet itu, kekurangannya apa, kemudian kita sesuaikan. Kalau umpama jadwal itu bisa kita atur, kita atur. Tetapi kalau tidak, kita sesuaikan. Jangan sampai latihan itu mengganggu pekerjaan dia. Karena apapun, dia ini sekarang sudah mandiri. Teman-teman yang disabilitas itu kan yang dicari kan adalah bagaimana dia bisa mandiri hidupnya. Nah, ketika dia sudah mandiri, kemudian dia
diminta untuk menjadi atlet. Kan ini kesannya kan diminta ya, karena kan tidak ada talent scouting untuk teman-teman disabilitas kan gitu kan. Artinya siapa yang mau jadi atlet, siapa. Nah, ada beberapa yang mau jadi atlet tetapi mereka kemungkinan akan mengajukan saya mau asal latihannya ini. Nah, oleh karena itu kemarin di teman-teman ini saya bilang analisis dulu kebutuhan fisik cabang olahraganya, analisis dulu kebutuhan tekniknya seperti apa. Nanti kita bagi dari jumlah hari atau jumlah waktu yang bisa dilakukan oleh atlet itu latihan. Nah, baru itu kita susun. Setelah kita susun, maka kita akan tahu kemampuan dia itu satu kali pertemuan latihan berapa dan sebagainya. Nanti lama-lama kita bisa menyusun dosis latihan dia dengan data yang ada ini. Akhirnya kita bisa memberikan latihan yang tidak asal memberi latihan. Akhirnya bisa kita hitung. Oke, kalau seperti ini berarti latihan kita waktunya harus lebih panjang karena kita seminggunya cuma tinggal sekian kali gitu. Jadi sesuatu yang tidak ideal ini bagaimana caranya kita berusaha untuk menjadikan waktu yang 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu itu jadi maksimal. Ada artinya maksimal gitu. Nah itu yang selama ini saya lakukan. Kendalanya itu kita jadikan tantangan kita untuk bagaimana kita bisa mengolah program latihan itu untuk bisa dilakukan oleh atlet sehingga nanti pada saat bertanding dia bisa maksimal. Baik, itu kan untuk waktu ya. Yeah. Berarti kalau kebutuhan fisik nih, itu menurut Prof itu tantangan atau suatu apa tuh? Karena kan dari berbagai cabang olahraga yang berbeda juga, tentunya fisik atlet ini juga berbeda nih ketahanannya. Metode latihannya bagaimana Prof? Yang bisa disesuaikan agar kemampuan fisik dan setiap atlet itu bisa maksimal nih Prof. Jadi gini Mbak, pertama kali pasti saya akan ngobrol sama teman-teman itu bertandingnya berapa lama. Isi pertandingannya itu apa? Anaerobik atau aerobik, itu secara sistem energi. Kemudian jenis geraknya eksplosif atau tidak. Atau cuma yang jauh tapi pelan-pelan atau apa. Setelah kita ketahui itu kan ciri khas dalam permainannya dia. Ketika kita sudah tahu itu, maka kita deteksi atletnya. Atletnya ini mempunyai endurance yang bagus enggak ya? Dia pakai kursi roda atau tidak ya? Dia apakah dia disabil kebutuhan khususnya apa? Itu kita harus tahu, gitu kan? Sehingga jangan sampai nanti latihan itu diberikan sama, padahal yang satu pakai kursi roda, yang satu pakai alat apa dan sebagainya kan nggak bisa sama. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan atlet itu, dengan kondisi atlet. Yang penting bahwa latihan itu mengarah pada latihan endurance umpama gitu, dan endurance itu nanti mengarah lagi pada pertandingannya seperti apa. Nah, sehingga itu menjadi tantangan yang menarik buat saya karena apa? Akhirnya saya akan saya sama pelatih ya, akan menciptakan metode-metode baru. Oke, latihannya seperti ini. Oke, kita lihat cara melakukan. Oh, seperti itu. Berarti nanti bentuk cara mengangkat beban atau apa harus disesuaikan dengan bentuk ini. Nah, sehingga kalau umpama fisik ini kita akan samakan dengan teman-teman yang lain yang bukan dari disabilitas, ya tidak bisa. Kita harus ngerti perasaan dia satu itu. Kita harus ngerti kondisinya mereka itu, ada yang kerja, ada yang apa, waktunya cuma sedikit dan sebagainya. Sehingga nanti latihan itu harus kita sebagai pelatih, teman-teman sebagai pelatih sama atlet itu klop. Itu yang paling penting, match gitu kan. Kalau enggak nanti susah, Mbak. Artinya iya, kalau sudah pelatihnya maunya gini padahal atletnya kayak gini dan dia nggak mau, waduh repot. Betul. Jadi menurut saya bahwa menjadi seorang pelatih di NPC dan kita mau melatih fisik itu memang kita perlu tahu itu tadi karakteristiknya tadi. Kita analisis dulu gitu sehingga bisa efektif. Iya, itulah yang Prof lakukan pada narasumber hari pertama Prof, menganalisis dan itu. Berbicara tentang fisik, pastinya mental juga harus kita bahas. Betul, Mbak. Dan itu sangat penting, Prof. Pernah nggak, Prof, menemukan atlet yang menunjukkan potensi besar tetapi kesulitan secara psikologis? Apa cara Prof untuk memotivasi mereka agar mungkin keterbatasan mereka tadi itu tidak menjadi beban ataupun tekanan untuk mereka? Kebetulan Mbak ini, kebetulan sekali. Kenapa saya punya beberapa murid gitu yang dia itu sebenarnya bagus, tetapi karena ya kalau di kampung di tempat saya itu kan dia istilahnya kalau bahasa anunya
ngopinya kurang kental ya toh, mainnya kurang jauh gitu kan, sehingga mentalnya kalau ketemu orang ibu kota itu susah gitu kan, ya gitu kan, nggak ciut nyalinya gitu kan. Akhirnya saya putarkan videonya. Saya mencoba untuk muter videonya. Ini loh mainnya seperti ini. Kemudian saya bilang nih, kemampuanmu seperti ini. Kemudian saya latih. Saya latih gitu, terus kemudian dia bisa melakukan teknik-teknik yang bisa mengatasi ini dan sebagainya gitu kan. Kemudian fisiknya saya bentuk dan sebagainya gitu. Kemudian saya kasih penguatan sama dia. Ini loh, lawan ini dengan teknikmu ini bisa diatasi. Jadi menekankan bahwa dia mampu menghadapi itu, tetapi tidak hanya dengan omongan, tetapi dengan latihan. Latihan nih, fisikmu harus dinaikkan gini, kemudian teknikmu yang ini harus bisa, ini harus dilakukan karena apa? Untuk ngatasi ini loh. Ini nanti calon lawanmu yang seperti ini. Sehingga nanti si atlet itu akan pede. PD-nya muncul. Karena apa? Oh iya, saya sudah dilatih ini. Saya sudah melakukan ini sepanjang tahun. Sehingga nanti ketika saya berhadapan dengan dia, maka saya tinggal nunggu instruksi seperti apa, saya harus berhadapan dengan orang ini, saya harus main bagaimana. Sehingga nanti si atlet itu sering gini, kalau ngomong temannya, Saung, apa? Bisa nggak saya? Kalau saya bilang, bisa. Mentalnya naik. Kepercayaan antara pelatih sama atlet, itu penting. Tidak bisa kita cuma ngomong, ayo kamu harus bisa gini. Nggak akan mungkin. Tetapi ketika kamu bisa, kunci apa? Ini kan mainnya nanti diadu sama orang yang model kayak gitu. Nah, kemudian dia bisa ngatasi. Pertama-tama mungkin saya carikan, saya atur dulu. Lama-lama dia bisa mengatasi, di try out-kan, bisa mengatasi. Akhirnya mentalnya baru muncul. Sehingga memang melatih mental itu tidak hanya sekedar kalau kita cuma ngomongin aja, memotivasi. Motivasi penting, tetapi ketika di cabang olahraga bela diri ya, kebetulan yang saya geluti itu, kalau tidak ada bukti dalam latihan yang bagaimana yang kita latihkan ke dia, maka atlet itu kepercayaannya kurang. Nah, sehingga mentalnya mungkin tidak akan tune in saat main. Berarti jangan hanya bilang ayo berani, tapi harus ada prosesnya. Harus berani. Dan gitu. Strategi Prof ini dengan menampilkan video ya, Prof. Iya, satu video kemudian saya latih untuk ngatasi itu. Ada contohnya langsung, berarti langsung dipraktekkan. Gini loh, berarti luar biasa sekali. Prof, kalau untuk atlet disabilitas nih, Prof, dalam melatih atlet disabilitas, dukungan institusi itu pasti penting. Sangat penting. Menurut Prof sejauh ini mengikuti program pelatihan yang ada di NPCI, fasilitasnya apakah menurut Prof ini sudah memadai ataukah masih ada aspek yang perlu diperkuat nih, Prof? Kalau selama saya di NPC Sumatera Selatan ini ya, selama saya di NPC Sumatera Selatan ini yang menurut saya, yang saya alami gitu ya, ini yang terbaik bagi saya. Iya kan? Biasa. Secara tempat juga enak, kemudian apa namanya, pelayanan dari teman-teman panitia juga cepat. Kalau mama saya, Mas butuh ini cepat gitu dan sebagainya. Kemudian teman-teman pelatih ini juga apa namanya, respeknya tinggi. Sebenarnya ingin tahunya juga tinggi gitu. Makanya kalau mama apalagi di NPC sini ini kan kerjasama dari perguruan tinggi, sama ada yang dari Dispora ya, ada yang dari Dispora, dan mereka itu kok ya, kalau saya melihat antara pengurus NPC sama Dispora ini dekat. Nah ini kan penting gitu, keterikatannya itu bagus, sehingga kalau butuh apa-apa jadi lebih gampang lah, walaupun tetap kita prosedural, tetap sehingga kalau saya melihat ya di sini ini, kalau mau ditingkatkan ya akan lebih baik, tetap akan ditangkap, tapi selama ini menurut saya sih cukup baik. Seperti yang Bapak Prof tadi katakan, relasi itu penting ya, Prof ya. Sekali. Itu yang dikatakan sama Pak Rian tadi saat pidatonya itu, bahwa kita jangan bilang kalau misalnya pemerintah nggak lihat kita, tapi kita kenalkan dulu. Kita kenalkan benar. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalkan dulu. NPC ini seperti ini, pernah menjuarai seperti ini, sehingga orang akan tertarik, sehingga orang akan sayang. Prof ya, sama seperti Prof udah sayang sama NPCI, Prof. Seperti itu ya, Prof. Nah, Prof, jika diberikan kesempatan Prof untuk mengubah satu hal terkait sistem pelatihan untuk atlet disabilitas di Sumatera Selatan ataupun provinsi lainnya, apakah itu, Prof, dan mengapa? Gini,
Tapi sebenarnya saya itu kan suka anak muda sebenarnya. Begini, kelemahan di tempat kita itu kalau orang yang menangani mama usianya, saya nggak bicara usia ya, tidak semua ya ini ya. Biasanya pelatih itu kalau mama kita memang mau mulai cari pelatih itu yang muda, ya, yang mau, yang lebih energik, kemudian dikasih ilmu. Walaupun jangan dilepaskan dari yang tua, tetapi mulai diregenerasi itu. Karena menurut saya, kalau saya saja kemarin menyerahkan kepada orang lain, itu kan karena saya sudah nggak bisa menghandle karena butuh waktu. Nah kalau bapak-bapak yang agak sepuh itu gitu ya, mungkin perlu didampingi anak muda. Ya kan, anak muda kan kayak tadi mama bisa ngetik nggak laptop, mama gitu kan. Wah ini nanti itu bu guru itu dan ini gitu. Nah ini penting. Karena apa? Semua data itu harus masuk ke catatan dokumen lah. Kalau sekarang ini ada tablet, ada laptop dan sebagainya. Sehingga apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak akan bisa apa-apa tanpa data gitu. Nah makanya anak-anak muda ini saya pengen bahwa kalau umpama di dalam cabang apa itu yang satu muda, yang satu sepuh sebagai orang yang memang mempunyai pengalaman, tetapi motornya jadi yang muda mama kayak gitu. Karena dengan begitu saya pikir iptek, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi yang sekarang itu akan cepat masuk. Nah itu saja kalau saya, karena kalau yang tidak bisa memaksa teman-teman pelatih yang sudah usianya mungkin di atas saya itu untuk belajar teknologi yang begitu. Itu saja kalau menurut saya, sehingga nanti NPC di Sumatera Selatan ini mudah-mudahan tambah bagus. Iya, gitu. Mungkin beberapa cabang olahraga sudah ada. Sudah ada ya. Sepuhnya, betul, sudah ada pemudanya. Betul, mungkin ada beberapa yang belum. Ya, itu. Karena kita perlu sekali ya, Prof. Regenerasi itu penting. Regenerasi itu penting sekali. Untuk sepuh mungkin pengalamannya kita perlukan. Experience-nya. Dan untuk pemuda kita butuh teknologinya. Iya, jadi betul. match gitu pemuda ya. Dan juga ada si sepuh gitu. Nah, Prof, bagi pelatih yang baru memulai di cabang olahraga disabilitas, apakah ada saran praktis untuk membangun hubungan yang kuat dengan atlet? Dan bagaimana mereka mendukung performa maksimal mereka? Boleh silakan, Prof. Ya, jadi saran saya ya untuk teman-teman yang baru akan memulai disabilitas, kenali dulu cabang olahraga itu. Kenali dulu karakter disabilitasnya. Ya, jangan sampai Anda masuk tidak tahu apa-apa. Karena pelatih yang bagus adalah pelatih yang ngerti apa yang mau dilatih, ya. Sehingga kemudian setelah Anda kenali itu semua, tahu A sampai Z-nya, belajarlah metode-metode latihan yang tepat, yang familiar untuk baik fisik maupun tekniknya. Sehingga apa? Kalau itu nanti Anda masuk ke situ, tinggal diklopkan, sehingga Anda akan jadi pelatih yang baik. Kalau sudah dua-duanya bisa dapat, Anda sudah memahami teman-teman disabilitas, ya sudah tidak ada kendala. Jadi itu saran saya, kenali atletnya, kenali nomor cabang olahraganya, kenali peralatannya, segala sesuatu yang berhubungan dengan disabilitas, terus Anda cari license yang berhubungan dengan entah pelatih fisik, pelatih teknik dari cabang olahraga yang pengen Anda geluti di situ. Saya kira itu. Baik, terakhir Prof, mungkin titip pesan untuk pelatih NPC Sumatera Selatan. Untuk teman-teman pelatih NPC Sumatera Selatan, ya, ingat segala sesuatu yang Anda lakukan dalam melatih atlet itu wajib didokumentasikan. Kenapa? Kalau Anda dokumentasikan, maka Anda akan tahu kemampuan atlet Anda ini kalau sekarang seperti ini, itu karena latihannya seperti ini. Dan itu tercatat karena ada datanya. Jangan malas untuk mencatat, jangan malas untuk mendokumentasikan. Sehingga program latihan itu jadi penting karena untuk apa? Biar Anda tahu kapan harus meningkatkan dan berapa harus ditingkatkan. Jadi itu saja, makanya kenapa tadi pesan saya bahwa atlet pelatih yang sepuh didampingi yang muda, salah satunya untuk ke arah sana. Karena kelemahan kita semua adalah pelatih itu seringkali di lapangan tidak punya modal. Datang maunya apa baru dilatih. Tetapi kalau coba semuanya itu sudah tercatat, semuanya itu Anda tuangkan ke dalam program, maka latihan Anda akan tertata.
Jadi itu saja pesan saya. Luar biasa sekali. Itu dia perbincangan kita terkait pelatihan fisik terukur dan cabang Ya. tingkat cabang olahraga ini, Prof. Benar sekali kata Prof tadi, dokumentasi dan juga notulensi. Iya. Jadi kita tahu notes-notes Iya, yang harus betul. diperbaiki, evaluasi lagi, Iya. seperti itu. Luar biasa teman-teman, inilah perbincangan kita bersama Profesor Dr. Devi Tirtawirya MOR. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, mulai dari tantangan merancang program latihan untuk atlet disabilitas, tentunya menyeimbangkan fisik dan mental, hingga bagaimana peran dukungan lembaga dan pelatih sangat menemukan keberhasilan untuk para atlet. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof ini bisa menjadi inspirasi untuk kita, motivasi sekaligus panduan bagi para pelatih atlet dan juga semua pihak yang peduli pada perkembangan olahraga disabilitas di Indonesia, khususnya di NPCI Sumatera Selatan. Terima kasih Prof atas waktunya dan juga tenaganya hari Terima ini, kasih. kemarin juga ya Iya. Prof ya. Dan hari ini Prof terakhir ya di Terakhir, Sumatera Selatan ya. ya Prof ya. Besok Semoga pulang. besok pulang, semoga kita berjumpa lagi Iya. ya Prof ya. Iya. Pastinya itu kita Pastinya, berjumpa lagi iya. main-main ke Sumatera Main-main ke Selatan, main-main ke kantor NPCI. Iya. Mungkin kita akan podcast lagi ya Prof ya, bahas-bahas kasus-kasus mungkin Iya, Prof. iya. Iya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya, tentunya dengan obrolan yang tak kalah inspiratif dan juga tentang program obrolan asik seputar olahraga disabilitas. Salam olahraga jaya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.